Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu. Ada Saya Anggun Kumalasari. Saya dari Maulana. dan kita akan membahas topik yang cukup menarik nih hari ini. Kira-kira apa ya? Materi kita hari ini adalah alkohol. Dan kakak-kakak ini yang akan menjelaskan tentang alkohol mulai dari tata namanya, sifat-sifatnya, cara pembuatannya, hingga kegunaannya loh. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana dan tetap didengarkan ya. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Apa itu alkohol dan gimana alkohol dikategorikan dalam ilmu kimia? Oke, saya izin menjawab ya. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Alkohol masuk ke dalam kelompok senyawa hidrokarbon oksigenasi. Berdasarkan struktur dan ikatan karbon, alkohol dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada alkohol primer, gugus OH terikat pada atom karbon yang hanya terhubung dengan satu gugus alkil. Contohnya ada etanol atau C2H5OH. Yang kedua ada alkohol sekunder, gugus OH terikat pada atom karbon yang terhubung dengan dua gugus alkil. Contohnya ada isopropanol atau C3H7OH. Yang ketiga ada alkohol tersier, gugus OH terikat pada atom karbon yang terhubung dengan 3 gugus alkil. Contohnya ada terbutanol atau C4H10OH. Wah, pusing banget ya. Mungkin kita bisa lanjut ke yang kedua aja. Berapa jenis tata nama yang ada untuk alkohol dan gimana prinsip dasarnya? Oke, ini saya izin menjawab ya. Di tata nama itu ada 2. Itu apa saja ya dua itu? Oke, mungkin langsung aja ke yang pertama. Ada tata nama IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi tata nama ini menggunakan aturan sistematis, Kak, dengan menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH, mengganti akhiran ana pada nama alkana dengan anol, serta memori posisi gugus OH. Mungkin saya beri contoh ya. Untuk yang contoh pertama itu ada CH3 CH2OH menjadi etanol atau 2 karbon gugus OH di posisi pertama. Mungkin untuk contoh yang kedua ada CH3 CHOH CH3 menjadi propan 2-ol atau 3 karbon gugus OH di posisi kedua. Untuk tata nama yang kedua yaitu ada tata nama trivial, yang dimana menggunakan nama umum yang sering didasarkan pada sumber alami atau struktur khas senyawa. Nah, dari dua contoh lagi nih. Yang pertama ada metanol disebut alkohol kayu karena sering diperoleh dari destilasi kayu. Untuk yang kedua contohnya yaitu etanol disebut dengan alkohol minuman karena digunakan dalam industri minuman beralkohol. Wah, menarik banget ya. Mungkin ke yang ketiga, apa saja tata nama alkohol yang dikenal dalam kimia dan gimana cara mengaplikasikannya? Oke, yang pertama ada IUPAC. IUPAC contohnya ada CH3, CH2, CH2OH atau yang disebut propanol. Yang kedua ada CH3, CH2, CH2OH atau yang disebut butanol. Tata caranya tentukan rantai utama terpanjang yang mengandung gugus OH. Yang kedua ada memori karbon sehingga gugus OH mendapat nomor terkecil. Yang ketiga tambahkan posisi gugus OH jika diperlukan, misalnya butan 1-ol. Yang kedua ada trivial. Contohnya ada isopropanol atau alkohol isopropil karena strukturnya menyerupai isomer propanol. Yang kedua ada terbutanol atau alkohol tersier butil. Ternyata banyak banget ya tata nama alkohol itu ya. Oh iya, betul banget. Pusing banget. Sekarang lanjut ke yang keempat. Apa aja sifat-sifat utama alkohol yang perlu diketahui? Oke, mungkin buat sifat-sifatnya ada yang utama ada 4 nih. Kira-kira apa aja itu, Kak? Oke, mungkin yang pertama itu titik didih tinggi karena ikatan hidrogen antara molekul alkohol. Yang kedua, larutkan dalam air atau untuk rantai karbon pendek ya. Yang ketiga itu bersifat polar karena adanya gugus OH. Yang keempat, dapat mengalami reaksi oksidasi, dehidratasi, dan esterifikasi. Nah, oke, saya tambahkan lagi deh. Sifat alkohol itu yang kalau dirangkum itu ada 2.
itu sifat fisik alkohol dan sifat kimia alkohol. Banyak juga ternyata sifatnya. Aduh, yang kelima ya. Bisakah dijelaskan secara rinci sifat-sifat fisik dan kimia alkohol? Oke, yang pertama ada sifat fisik alkohol. Di dalam sifat fisik alkohol terdiri dari titik didih dan kelarutan. Titik didih alkohol relatif tinggi. Hal ini terjadi karena akibat daya tarik intermolekul yang kuat. Perlu diingat lagi bahwa titik didih adalah ukuran kasar dari jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan suatu molekul cair dari molekul yang paling dekat dengannya. Yang B ada kelarutan. Alkohol dengan massa molekul rendah dapat larut dalam air dengan baik. Kelarutan ini lebih disebabkan oleh ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin kecil kelarutannya di dalam air. Yang kedua ada sifat kimia alkohol. Di dalam sifat kimia alkohol ada dehidrasi alkohol, oksidasi alkohol, reaksi alkohol natrium dan kalium, dan yang terakhir ada esterifikasi. Oke, kita bahas yang dehidrasi alkohol terlebih dahulu. Yang pertama, dehidrasi atau pelepasan air ini biasanya terjadi apabila asam sulfat pekat berlebih dicampur dalam alkohol dengan dipanaskan pada suhu hingga 180 derajat Celcius. Gugus hidroksil akan terlepas dan atom hidrogen dari karbon terdekatnya juga terlepas dan membentuk senyawa alkana. Yang kedua ada oksidasi alkohol. Reaksi oksidasi alkohol bisa menghasilkan senyawa aldehida, asam karboksilat, ataupun keton tergantung jenis alkohol dan berapa kali dioksidasi. Yang ketiga ada reaksi alkohol dengan natrium dan kalium. Alkohol kering yang tidak mengandung air dapat direaksikan dengan natrium maupun kalium sehingga atom H dari gugus OH digantikan dengan logam tersebut sehingga terbentuk Na alkoholat. Yang keempat atau yang terakhir ada esterifikasi atau alkohol dengan asam alkanoat dapat membentuk ester. Reaksi ini sering disebut dengan reaksi esterifikasi. Wah teman-teman, pusing banget ya ternyata. Beda banget ya penjelasannya kalau ahli kimia sama kita biasa. Oke, lanjut ya. Bagaimana proses pembuatan alkohol secara umum, baik secara alami maupun sintesis? Oke, mungkin saya akan menjawab ini. Yang pertama itu dilakukan secara alami dulu ya. Nah, secara alami itu ada berbagai caranya. Yang pertama yaitu fermentasi, yang dimana gula dari bahan seperti tebu, jagung atau gandum difermentasi oleh ragi yang menjadi etanol. Mungkin untuk reaksinya kayak gini nih, C6 H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Itu untuk contoh yang tadi fermentasi. Untuk selanjutnya yang kedua itu ada fermentasi anaerob, yang dimana tidak memerlukan oksigen, menghasilkan metanol sebagai produk utama. Nah, lanjut ke cara selanjutnya yaitu ada secara sintesis, yang dimana di sini juga ada dua cara. Yang pertama itu hidrasi alkena, di mana alkena seperti etana direaksikan dengan air dalam kondisi katalis asam. Contoh reaksinya itu CH2 sama dengan CH2 ditambah H2O menjadi C2H5OH. Yang kedua ada reduksi aldehida atau keton. Senyawa karbonil direduksi menggunakan agen pereduksi seperti natrium borohidrida. Baik, lanjut ya. Apa saja kegunaan dan fungsi alkohol di kehidupan kita sehari-hari? Oke, kan sebelumnya kita udah tahu kalau alkohol adalah sebutan umum untuk senyawa karbon dengan gugus fungsi OH. Contohnya metanol, etanol, gliserol, dan etilen glikol. Nah, jenis-jenis alkohol ini memiliki fungsi masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada metanol, bermanfaat sebagai bahan pelarut plastik sampai bahan pembuatan pupuk. Yang kedua ada etanol, digunakan dalam minuman beralkohol. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk pewarna makanan, obat-obatan, pelarut parfum, bahkan disinfektan untuk pembersih luka. Yang ketiga ada gliserol, bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, pelumas, dan berbagai fungsi lain di bidang kesehatan. Contohnya, kita bisa temukan pada produk kecantikan atau pelembab wajah. Yang terakhir ada etilen glikol, manfaatnya sebagai bahan anti beku, contohnya pada campuran air radiator mobil. Selain itu, kita bisa temukan pada tambahan cat, cairan lem, dan lain sebagainya. Oke Kak, saya izin bertanya ya. Boleh, Kan boleh. tadi katanya di produk kecantikan itu ada kandungan alkoholnya ya? Iya, benar. Nah, Ada.
apakah penggunaan alkohol dalam produk kecantikan aman untuk kulit dan gimana mekanisme kerjanya? Oke, mungkin begini. Alkohol dalam kosmetik digunakan sebagai, fungsinya dulu. Yang pertama ada pelarut, membantu melarutkan bahan aktif yang ada dalam kosmetik. Yang kedua itu pengawet, membuat atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada. Yang ketiga itu agen pengeringan cepat atau membuat produk seperti toner lebih mudah menyerap. Sebagian besar alkohol aman untuk digunakan dalam kosmetik dalam kadar kecil, namun alkohol dengan sifat iriatif atau seperti alkohol denaturasi perlu diperhatikan karena itu berbahaya sekali. Ternyata alkohol itu ada yang berbahaya dan tidak berbahayanya juga ya. Oke, kira-kira apa aja resiko penggunaan alkohol dalam produk kosmetik dan dalam kondisi apa alkohol bisa berbahaya? Nah, risiko untuk kulit kering, risiko menyebabkan kulit kering karena alkohol menghilangkan minyak alami kulit, terutama jika digunakan berlebihan. Yang kedua ada iritasi kulit. Pada kulit sensitif, alkohol dapat menyebabkan kemerahan atau rasa perih. Yang ketiga ada efek kumulatif. Penggunaan berulang tanpa pelembab dapat merusak lapisan pelindung kulit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Tapi saya penasaran nih, dan pasti teman-teman juga penasaran. Gimana cara memastikan kalau produk kosmetik berbasis alkohol itu tetap aman untuk digunakan? Begini, jadi yang pertama, saya ada beberapa cara nih. Yang pertama deh, periksa kandungan alkohol dulu di daftar bahan. Biasanya tercantum sebagai etanol. Terus ada isopropanol atau denatured alkohol. Yang kedua, pilih produk yang mengandung pelembab tambahan seperti gliserin atau panthenol. Terus yang ketiga, ada gunakan produk secara moderat atau sesuai petunjuk. Yang terakhir itu lakukan uji PEP untuk memastikan tidak ada reaksi alergi. Jadi begitu ya. Tuh guys, kalian harus hati-hati ya kalau mencari produk kecantikan itu. Kalian tuh harus lihat-lihat dulu. Nah, oke, mungkin buat kalian yang lagi belajar kimia nih, penjelasan kali ini mungkin bisa bermanfaat ya. Amin. Mungkin kalian juga pasti mikir, ada yang mikir kalau kimia itu pusing ya. Ternyata kimia itu seru juga ya kalau kita paham. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulin ya. Jadi bisa saya simpulin kalau kimia itu, alkohol itu merupakan senyawa kimia yang mungkin berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dari segi sifatnya, alkohol itu mudah terbakar dan mungkin pemanfaatannya di industri farmasi dan kecantikan. Oke, mungkin bisa saya tutup saja ya. Iya, silakan. Buat kalian penonton setia, jangan lupa untuk mendengarkan podcast kita selanjutnya hanya di KC Kimia Cerita. Sampai jumpa. Bye.